Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam belajar GIS. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat peta geomorfologi atau peta bentuk lahan. Nah, itu kita akan menggunakan peta geologi dengan peta lereng. Nah, jadi kedua peta inilah nanti yang akan kita overlay. Nah, caranya adalah yang pertama itu adalah kita add data kita untuk data geomorfologi dan lereng itu sesuai dengan data yang kita punya. Misalnya kita punyanya di mana. Nah, kita cari dia di sini. Misalnya kita masukkan geologi 1, lereng 1. Nah, kita add data. Nah, kedua data inilah nanti ada geologi, ada lereng. Nah, inilah nanti yang akan kita lakukan intersect. Nah, kemudian langkah yang berikutnya kita ambil geoprocessing, kemudian kita pilih intersect. Nah, di dalam input fitur ini kita akan masukkan data geologi dan data lereng. Kemudian output fitur kelasnya kita simpan dia kepada folder yang akan kita buat. Contohnya di sini bentuk lahan. Kemudian kita buat namanya bentuk lahan. Nah, kemudian kita save. Nah, apabila udah kita tekan OK. Nah, ini dia proses intersect ini dia membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini dia analisis intersectnya sudah selesai. Kemudian hasil analisisnya itu kita lakukan di atribut tabel. Caranya adalah klik kanan, open atribut tabel. Nah, disinilah nanti kita akan analisis. Nah, di sini kebetulan dia punya skor. Nah, kita buang saja data-data yang tidak perlu. Contoh FID lereng, kita klik kanan, kemudian kita lakukan delete. Nah, delete field. Nah, kita hilangkan saja data-data yang tidak diperlukan. Kita di sini hanya butuh geologi dan butuh lereng. Nah, ini udah ada. Kemudian kita tambahkan field satu lagi dengan cara tabel option. Kemudian kita ambil add field. Nah, kemudian kita buat namanya bentuk lahan dengan tipe teks. Nah, ini kita ganti 20 saja. Kemudian kita okekan. Yes. Nah, di sini sudah muncul antara geologi dan lereng. Sekarang kita akan mengisikan data atribut atau hasil analisis bentuk lahan atau morfologi dari overlay antara geologi dengan lereng. Nah, langkahnya adalah pada bentuk lahan ini kita lakukan start editing terlebih dahulu. Kita ambil edit feature, kemudian start editing. Nah, di sini kita akan menganalisis antara geologi dengan lereng. Nah, sebenarnya antara geologi dan lereng ini bisa kita analisis lebih lanjut atau lebih mendalam. Itu dia akan menghasilkan peta satuan bentuk lahan. Contohnya QAL atau QAL menjadi digabungkan dengan lereng 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu dia nanti adalah datar. AL nanti dia akan menjadi fluvial. Berarti pemaknaannya adalah daerah yang datar terdapat pada bentuk lahan fluvial. Apa dia? Nah, bisa saja di sini nanti dataran aluvial. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita cukup menganalisis geologi dengan lereng untuk menghasilkan bentuk lahan serta kita berikan simbolnya. Nah, yang pertama ada itu QAL atau alluvium. Nah, ini merupakan batuan yang terdiri dari pasir, kerikil, dan lanau. Nah, kebetulan daerah kita itu terdapatnya di daerah Tanjung Raya, Kecamatan Agan, atau di daerah sekeliling Danau Meninjau. Nah, ada QAL, berarti secara otomatis di sini nanti namanya adalah fluvial atau dalam kurung F simbolnya. Nah, begitu juga QAR yang di bawah, dia pasti akan menjadi
fluvial. Gitu juga yang ke bawah. Nah, ada yang memang berikutnya danau. Nah, itu dia sebenarnya danau akan tetap menjadi danau, tetapi kalau kita bawakan ke dia dalam morfologi, danau itu dia merupakan salah satu bentuk lahan fluvial. Nah, kemudian QAMJ atau ekstrusif intermedia lava ini merupakan batuan yang ada pada kaldera tua yang memanjang. Nah, ini sesuai dengan sejarah geologinya bahwa Danau Maninjau itu terbentuk karena adanya letusan Gunung Setinjau. Nah, jadi kalau seandainya kita kaitkan antara geologi dengan faktanya yang di lapangan, nah daerah sekelilingnya itu bisa saja kaldera. Kenapa? Karena ini dia Danau Maninjau itu terbentuk karena letusan Gunung Maninjau. Berarti QAMJ itu dia adalah bentuk lahannya adalah vulkanik atau dalam kurung V. Nah, sama dia ini vulkanik. Nah, selesai. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bentuk lahan yang terbentuk antara overlay geologi dan lereng itu hanya dua, ada fluvial dan ada vulkanik. Nah, ini kita berikan agak beda, fluvial dan danau. Nah, apabila ini sudah kita buatkan hasil analisisnya, nah geologi dan lereng ini bisa kita hilangkan. Nah, ini nanti kita akan berikan simbologinya dengan cara klik kanan seperti ini tadi, kemudian kita ambil simbologi seperti ini, kita pilih kategoris. Nah, kita value fill-nya kita pilih yang bentuk lahan. Nah, kemudian kita add all value. Nah, kita ganti warnanya. Fluvial itu di dalam geomorfologi fluvial itu dia nanti akan berwarna biru. Begitu juga dengan danau, fluvial danau dia juga nanti akan berwarna biru lagi. Nah, berbeda halnya dengan vulkanik. Vulkanik itu dia nanti akan berwarna merah. Nah, kita ganti warnanya menjadi merah di sini. Oke. Kemudian kita apply. Kemudian oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa daerah yang merah itu menunjukkan bentuk lahan vulkanik. Nah, daerah yang biru dia akan menunjukkan bentuk lahan fluvial. Nah, fluvial yang di sini nanti adalah fluvial yang apakah dia nanti dataran fluvial, rawa belakang atau besuem. Nah, yang tetap danau itu dia nanti akan menjadi fluvial danau. Itulah belajar GIS kita pada hari ini, menganalisis peta geologi dan lereng menghasilkan peta bentuk lahan. Semoga kawan-kawan bisa menambah ilmunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.